Dengan demikian, sesungguhnya kekuatan partai dalam hal ini pengurus pusat tidak mutlak juga berjalan secara otomatis ke bawah, dan sepertinya di bawah juga punya arus yang kuat untuk memilih atau mendukung Anies Baswedan. Tinggal pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berita terbaru cukup menghebohkan dan sangat menarik, yaitu tentang PAN Kota Bekasi pasang spanduk dukung Anies bisa dongkrak suara 2024. Ini seperti dilansir Republika pada 13 Juni 2023. Di dalam spanduk itu tertulis, "Mari bersama menjadikan Bekasi Utara dan Medan Satria lebih bermartabat." Kemudian di sebelah kanan ada foto Anies Baswedan, sedangkan di sebelah kiri ada Bang Alex, ya, Ketua DPC PAN Bekasi Utara. Ini tentu saja satu fenomena yang menarik, terlebih kalau kita coba melihat bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai yang secara resmi masih ada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu, sekalipun ketua umumnya Zulkifli Hasan juga sudah sering safari politik, ya, ketemu Prabowo, ketemu Jokowi, ketemu Megawati gitu ya. Tapi kemudian arus bawah itu justru tidak terlalu, ya, seirama, tidak seresonansi dengan apa yang menjadi narasi dari pengurus pusat Partai Amanat Nasional itu sendiri. Tentu di sini kita memiliki sebuah pertanyaan, apakah memang sekarang terjadi fenomena di mana arus bawah lebih mampu dan mau menunjukkan pilihan dan independensinya dibanding mengikuti arus dari pusat yang boleh jadi tidak lagi bisa peka atau sedang kesulitan untuk menangkap sinyal arus perubahan dari masyarakat. Dan ketika itu dibaca oleh arus bawah, mereka tidak sungkan-sungkan, bahkan secara terbuka langsung mengambil satu arus yang berbeda dengan pengurus pusat partainya sendiri. Kita lihat di sini bahwa media sosial dihebohkan dengan spanduk Partai Amanat Nasional Kota Bekasi memajang foto calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAN Bekasi Utara, Lukman Hakim, mengaku ia memang sengaja membuat spanduk dengan wajah Anies berlatar belakang PAN nomor 12. Dia menyebut spanduk dengan tulisan "Pasti Ada Harapan" itu sebagai bentuk dukungan kepada Anies, meski DPP PAN dipastikan tidak mengusung Anies. Dan dipastikan arus bawah partai berlambang matahari tersebut menjatuhkan pilihan kepada Anies. Selain itu, kata Lukman, spanduk itu dibuat juga berdasarkan permintaan berbagai tokoh di Kota Bekasi. Lukman mengatakan pemasangan spanduk itu permintaan masyarakat, ulama, dan habaib. Itu permintaan untuk dipasang, maka kita pasang, kata Lukman saat dihubungi Republika.co.id di Kota Bekasi, Selasa 13 Juni 2023. Lukman mengklaim pemasangan foto Anies itu juga didukung pengurus DPD PAN Kota Bekasi. Dia mengatakan kalau tidak rekomendasi dari ketua DPD, nggak dipasang. Di partai ini kan mengikuti struktur, jadi atas ke bawah harus sama, kata Bang Alex, sapaan akrabnya. Dia menjelaskan sejak awal pertemuan kader PAN, mulai tingkat DPC sampai DPD se-Kota Bekasi yang digelar di Hotel Horizon, Anies masuk kandidat capres yang harus diusung PAN. Musdapan Bekasi mayoritas inginkan Anies sebagai calon presiden. Sahabat sekalian, di sini dapat kita ambil satu pemahaman bahwa ternyata pemasangan spanduk itu bukan inisiatif pribadi atau dorongan pribadi yang kuat semata dari Bang Alex, tetapi itu memang sebuah saran, bahkan permintaan, ya, dari masyarakat, ulama, dan habaib.
Ini mengindikasikan bahwa arus bawah yang ditangkap oleh Bang Alex menghendaki Anies Baswedan. Jadi walaupun dia berbeda dengan DPP dalam konteks ini, tentu dia ingin tetap ya setidak-tidaknya menghargai ataupun mengakomodir arus bawah, sehingga inilah mungkin yang menjadi dasar mengapa Lukman atau Bang Alex berani mengambil arus tersebut. Terlebih secara struktural pada tingkat daerah dia mengklaim telah disetujui oleh ketua DPD. Bahkan kalau tidak ada persetujuan ketua DPD PAN Bekasi, itu tidak akan pernah dipasang alias gak dipasang. Ini menandakan bahwa kepekaan atau bahkan cara melihat arus aspirasi masyarakat antara pengurus partai di kelas daerah dengan kelas pusat sudah sangat timpang. Mungkin di pusat ada banyak awan gelap sehingga menjadikan mereka seakan-akan kesulitan melihat mana aspirasi, mana otorisasi ya, sehingga kemudian lebih mengedepankan aspek-aspek otoritas dibanding aspek-aspek aspirasi yang lahir dari masyarakat itu sendiri, walaupun sebenarnya kaki-kaki dari Partai PAN itu sendiri juga telah menyadari bahwa aspirasi di bawah tidak mungkin dijawab dengan kekuatan otorisasi pengurus pusat yang kalau memang betul-betul secara arus berlawanan, dan ini tentu akan merugikan PAN itu sendiri. Bahkan mungkin secara pribadi Bang Alex melihat kalau dirinya juga ikut melawan arus masyarakat bawah, bisa jadi tidak akan mendapatkan perhatian dari masyarakat Kota Bekasi. Lebih jauh sahabat sekalian, Alex menyebutkan bahwa langkah jajarannya memasang foto Anies Baswedan juga dapat mendongkrak suara kader di bawah. Hal itu karena sosok Anies menjadi magnet bagi masyarakat Kota Bekasi. Bang Alex mengatakan, walaupun ketua umumnya ke sana, di bawahnya tetap ke Anies. Kita tetap menghargai ketua umum, kita tak akan pasang. Ya, namanya juga orang lagi jualan. Bagaimana barangnya bisa laku? Kata Bang Alex. Sahabat sekalian, ini tentu saja satu fenomena yang unik, menarik, dan kita menunggu apakah nanti akan ada lembaga survei yang coba menggali mengapa fenomena seperti ini terjadi ya. Ini tentu sangat menarik kalau sampai betul-betul ada satu pendekatan ilmiah yang dilakukan oleh lembaga survei kaitan dengan mengapa fenomena seperti ini terjadi. Tapi pertanyaannya, maukah lembaga survei? Mungkinkah lembaga survei mengambil ini sebagai satu subjek penelitian atau subjek riset yang dapat memberikan jawaban mengapa itu terjadi, sedangkan mungkin itu justru harus mengeluarkan kos sendiri alias tidak ada yang mengorder. Ini tentu menjadi sebuah apa istilahnya, pertanyaan kita semua. Walaupun boleh jadi nanti akan ada juga lembaga survei yang melakukan ini karena ada sebuah idealisme, dorongan untuk menjadikan katakanlah demokrasi di Indonesia berkualitas. Karena bagaimanapun ya kita juga berharap lembaga survei ini bisa menjadi mitra rakyat untuk betul-betul mendatangkan masyarakat kita menjadi lebih baik dari sisi ya paling tidak hasil-hasil penemuan berdasarkan data terhadap realitas-realitas terkini di dalam dunia politik. Dan kalau kita lihat sahabat kalian, kasus seperti ini juga pernah terjadi, yaitu pada 4 April ya 2022. Di sana ya di kompas.com itu ada berita judulnya Dukung Anies Maju Pilpres, Ketua P3 Kota Bekasi pasang baliho Anies Baswedan for Presiden 2024. Itu dilakukan oleh Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi, Solihin alias Gus Sol. Bahkan dia secara tegas mengatakan benar saya yang membuatnya, kata Solihin saat dikonfirmasi oleh wartawan melalui sambungan telepon. Itu dipasang ya sekitar pukul 14 dan di bawah foto Anies Baswedan terdapat tulisan Anies Baswedan for Presiden 2024. Dengan demikian sesungguhnya
kekuatan partai dalam hal ini pengurus pusat tidak mutlak juga berjalan secara otomatis ke bawah, dan sepertinya di bawah juga punya arus yang kuat untuk memilih atau mendukung Anies Baswedan. Tinggal pertanyaannya, apakah pengurus pusat masih akan bermain gimmick ya dengan kekuatan politiknya secara otoritas, ataukah mereka akan lebih mengedepankan soliditas partainya sampai ke bawah dengan mengubah dukungan memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kita lihat hari-hari ke depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.